Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trakin. Setelah kemarin kita long weekend cukup panjang dari hari Kamis teman-teman. Dan hari ini kita kembali lagi aktif di market untuk hari Senin tanggal 5 Juni teman-teman ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan penyesuaian ARB di angka 15% teman-teman. Dan untuk hari ini saya rasa nggak terlalu signifikan untuk penyesuaian tersebut ya. Di market nggak terjadi kepanikan yang berlebih, jadi hasil so far so good teman-teman untuk market kita. Terlihat hari ini yang secara top loser ya, yang mencapai 15% penurunannya itu banyakkan emiten-emiten yang ibaratnya gorengan teman-teman, jadi nggak terlalu berdampak pada market, khususnya yang emiten Q45 maupun second liner. Oke, hari ini mungkin sebelum mulai saya bahas sedikit. Tadi jam 11 siang ya teman-teman, ada rilis data inflasi Indonesia yang di sini secara year on year ya teman-teman. Untuk bulan Mei kemarin itu inflasi Indonesia mencapai 4%. Jadi angka ini turun dibanding di bulan April yang sebesar 4,33%. Jadi bisa dibilang secara inflasi ke depan sudah mulai terkendali, dan saya rasa nantinya ke depannya suku bunga tentu akan perlahan-lahan akan diturunkan juga teman-teman. Jadi kita lihat ya sektor apa yang bakal menarik setelah suku bunga mulai diturunkan nih. Nanti saya akan kasih kisi-kisinya di video-video ke depan teman-teman. Dan sebelum itu mungkin hari ini saya akan bahas untuk market. Kita lihat secara penutupan hari ini closingan di 6.633 teman-teman ya. Hari ini terlihat netral pergerakannya, namun tadi sebenarnya sempat menyentuh ke 6.660 teman-teman, sempat menguat, namun akhirnya waktu closingan dia kembali terlihat netral nih. Untuk banking hari ini nanti kita akan bahas langsung aja di teknikal. Lalu kita lihat dulu dari segi sektoral hari ini, mayoritas cenderung hijau teman-teman ya dari sektoral. Namun hari ini yang cukup menahan market adalah tentu saja dari Goto teman-teman ya, yang hari ini terpantau langsung kembali ARB setelah hari Jumat yang di akhir bulan kemarin itu dia terjadi rebalancing dari indeks MSCI sehingga membuat Goto bisa arah teman-teman di hari Jumat kemarin. Di hari Rabu ya, tanggal 31 itu. Namun hari ini terlihat langsung dipukul ARB minus 15% juga. Jadi untuk Goto ya no comment teman-teman ya. Sedangkan untuk sektor-sektor yang lain kita lihat dari sektor basic material, bahan baku maupun energi terjadi technical rebound teman-teman, seperti yang saya sempat bilang ya sebelumnya. Oke, kemudian kita langsung lihat juga untuk rupiah hari ini terpantau kembali menguat teman-teman di 14.880-an. Kalau saya rasa untuk rupiah kita masih kepentok nih di 15.000 sebagai resist ya teman-teman. Jadi sementara masih akan menguat dulu menurut saya. Nanti kedepannya baru nanti kita akan coba pantau bagaimana kedepannya nih. Oke, langsung kita bahas ke teknikalnya dari indeks kita. Nah, hari ini secara charting teman-teman ya, secara candle, hari ini candle bisa dibilang tergolong netral teman-teman ya. Dia tadi pagi sempat menyentuh 6.664-an nih. Namun seperti yang tadi saya bilang, sewaktu closingan dia terlihat kembali tertekan dan akhirnya ditutup netral hari ini. Nah, untuk potensi besok saya rasa masih akan bermain dalam area konsolidasi ya teman-teman. Masih bermain di 6.600-an nih, terakhir sebagai supportnya itu di 6.560-an sebagai last support yang kemarin. Dan juga terlihat di sini kalau secara time frame kecil teman-teman, kemarin kita masih ada gap ya yang belum ditutup nih. Sewaktu Goto arah dia membentuk gap yang cukup tinggi, jadi ini gapnya belum ditutup. Saya rasa masih ada peluang untuk ISG bisa kembali untuk menutup gap dulu nih sampai ke sini teman-teman.
Nanti baru sampai sini kita akan lihat lagi apakah berhasil bertahan di area support atau justru akan semakin tertekan. Karena hari ini terlihat tadi sempat kepentok teman-teman di sini ya, di kurang lebih resistnya di 6660. Ini bisa kita jadikan sebagai resist pendeknya. Hari ini terlihat dia kepentok dari resistnya, dan untuk besok menjadinya bisa ada potensi dia malah jadi untuk double top teman-teman ya di sini nih. Karena ini kan kita lihat kepentok 2 kali, dia membentuk semacam double top di channel kecil ya. Jadi besok kecenderungannya untuk terjadi koreksi menurut saya. Oke, itu sementara untuk market mungkin kita nggak terlalu banyak bahas karena secara pergerakan juga nggak terlalu signifikan teman-teman. Dan langsung aja kita masuk mungkin ke dalam pembahasan emiten, karena hari ini hari Senin seperti biasa kita akan masuk untuk pembahasan banking ya. Cuma sebelum itu mungkin saya akan bahas sedikit untuk Gotoh hari ini seperti yang tadi saya bilang dia ARB teman-teman, closingannya di 125 ya. Untuk besok sih feeling saya mungkin coba kita hitung ya, untuk ARB besok terakhir kan 125, misalkan besok dia ARB lagi maka itu di 107 teman-teman, itu 107 ya. Feeling saya besok kalau misalkan nggak ARB mungkin bisa terjadi untuk rebound pendek teman-teman di Gotoh nih. Cuma saya sih no comment teman-teman, nggak rekomend juga ya untuk emiten ini, karena mungkin memang juga kita masih menunggu untuk lebih stabil ya. Karena seperti ini mungkin jatuhnya lebih spekulasi teman-teman, jadi high risk banget. Jadi untuk Gotoh saya no comment, tapi feeling saya besok sih mungkin akan rebound teman-teman, maksudnya nggak ARB lagi ya untuk besok nih. Oke, untuk hari ini langsung aja kita bahas banking. Pertama Bank BCA. Hari ini Bank BCA terpantau menguat 1,66% di level 9.200 ya. Tadi sempat menyentuh di 9.325, cuman terlihat waktu closingan ada tekanan teman-teman dari seller ya, yang menyebabkan dia secara candle akhirnya kembali lagi di bawah nih, di bawah resist teman-teman di 9.200 ya, sebagai resist pendeknya. Di sini untuk Bank BCA saya rasa kalau misalkan dia nggak berhasil juga untuk breakout teman-teman dari resistnya nih di sekitar 92 sampai 94, ini feeling saya malah jadi pentok dan terjadi untuk koreksi nih. Nah ini area resistnya ya untuk Bank BCA sementara nih di 92 sampai 94 teman-teman. Jadi kalau saya lihat sih kecenderungannya lebih ke arah untuk koreksi pendek teman-teman ya. Dia ibaratnya kepentok di sini, dan setelah kemarin walaupun sempat secara closingan berhasil di atas resist ini, namun terlihat ini hanya false break teman-teman. Jadi nggak berhasil untuk breakout, masih kepentok di resist, dan akhirnya ini bisa potensi untuk double top ya, seperti yang sempat saya mention juga sebelumnya. Jadi untuk Bank BCA saya rasa masih ada potensi untuk koreksi dulu nih, mungkin ke sekitar dekat 9.000 sampai dengan 8.900 teman-teman untuk koreksinya. Kalau misalkan itu masih belum bisa menahan, maka nextnya bisa ke 8.700 sebagai support yang cukup jauh nih. Terus juga jangan lupa dilupain masih ada gap teman-teman di 8.500 yang cukup jauh sebenarnya. Cuman saya rasa paling dekat itu menuju di 89 sampai dengan 9.000 untuk Bank BCA so far teman-teman untuk potensinya. Secara weekly untuk candle kemarin terlihat kurang cukup bagus ya. Sewaktu di kemarin di akhir bulan di tanggal 31 Mei terlihat ada buangan nih yang cukup besar di Bank BCA. Secara volume terlihat cukup tinggi. Jadi terlihat secara weekly kemarin itu kurang cukup bagus. Jadi mungkin seperti yang tadi saya bilang masih ada potensi menguji
ke 89 sampai dengan 9.000 teman-teman. Namun secara jangka panjang sebenarnya masih cukup ya menjanjikan ya untuk Bank BCA. Secara potensi mungkin sementara akan dulu konsolidasi maupun koreksi pendek teman-teman untuk Bank BCA. Oke, itu sekilas untuk Bank BCA. Poin pentingnya adalah kalau misalkan dia nggak berhasil breakout ke atas 9.400 teman-teman. Kalau misalnya masih mentok, maka bisa untuk koreksi dulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bank Mandiri hari ini juga terlihat tadi sempat menyentuh ke 5150 ya. Namun akhirnya terreject dan closingannya di 5075 teman-teman. Waktu akhir bulan kemarin juga terlihat Bank Mandiri juga ada dorongan ke bawah cukup kuat nih. Jadi untuk Bank Mandiri sama nih potensinya, saya rasa dalam jangka pendek juga akan terjadi koreksi, mungkin menguji ke sekitar 5.000 teman-teman ya. Yang pertama ini sebagai support psikologis di angka 5.000, namun nextnya itu support yang cukup penting menurut saya ada di 4.880-an sampai dengan 49.30-20 teman-teman ya. Kurang lebih supportnya di angka tersebut untuk Bank Mandiri. Ini potensinya malah jadi terbentuk untuk head and shoulder teman-teman ya untuk Bank Mandiri nih. Jadi perlu dipantau untuk support di 4880 sampai dengan 4920. Karena kalau misalnya dijebol, maka outlooknya malah jadi bearish nih untuk Bank Mandiri secara jangka pendek. Secara weekly juga terakhir di sini untuk candle minggu kemarin kurang cukup bagus ya teman-teman. Candle tekanannya cukup tinggi. Jadi untuk minggu ini saya rasa masih ada potensi untuk kembali tertekan, menguji ke beberapa support tertentu seperti yang tadi saya sudah bilang di time frame daily teman-teman ya. Karena terakhir untuk Bank Mandiri juga dia nggak berhasil untuk breakout ke atas 5.250 ya, 5.250. Ini sebagai resist yang cukup penting. Dia terakhir petok dan akhirnya kembali terreject nih. Jadi untuk Bank BCA dan juga Bank Mandiri, kalau saya rasa untuk potensi masih akan konsolidasi maupun cenderung koreksi pendek teman-teman. Kemudian kita lanjut ya, bank yang ketiga yang kita bahas hari ini Bank BNI seperti biasa. Hari ini Bank BNI terlihat juga sewaktu closingan dia mengalami tekanan teman-teman dari seller. Hari ini minus 0,55% di level 9.000 ya teman-teman. Di sini terakhir kan sempat saya mention ya di area kotak merah ini sebagai area retracement dari Bank BNI ya. Mungkin akan kepentok di dekat area sini teman-teman. Dan kemarin sempat menyentuh ya ke 9.125. Dan setelah dia menyentuh area tersebut, terlihat ada mulai rejection teman-teman nih. Jadi untuk Bank BNI juga sama. Secara potensi mungkin ini kalau misalkan dia kembali koreksi lanjut, bisa kembali menguji ke 8650 sampai dengan 8750 nih. Sementara untuk resistnya masih sebagai area untuk retracement teman-teman, itu di 9100 sampai dengan 9200-an teman-teman ya untuk area resist sebagai area retracement dari Bank BNI. So far secara weekly-nya kita lihat untuk Bank BNI ini dia secara weekly juga sebenarnya ini dalam fase untuk retracement teman-teman seperti yang saya mention tadi ya. Ya retracement untuk potensi untuk kembali lanjut turun lagi nih. Dan untuk Bank BNI sebenarnya outlooknya sama seperti bank lain, akan juga terjadi untuk koreksi pendek nih menurut saya. Dan yang terakhir langsung aja kita bahas untuk Bank BRI. Hari ini Bank BRI juga terlihat mengalami buangan cukup besar nih hari ini, minus 2,69% di level 5.425. Ini bertepatan juga ya teman-teman di support seperti yang kemarin saya bahas ya untuk Bank BRI.
sepertinya juga akan terjadi untuk koreksi pendek teman-teman di sini untuk Bank BRI ya, setelah kemarin dia sempat mencapai all time high-nya, tapi terlihat ada rejection dari sana dan akhirnya kembali terkoreksi nih. Nah, untuk Bank BRI ini sebenarnya kita lihat secara kecil ya, time kecil. Di sini perlu dipantau untuk support di 5.400 teman-teman ya. Ini support pendek untuk Bank BRI. Kalau misalkan dijebol, maka nextnya bisa menguji ke 5.200 menurut saya. Namun so far kalau misalkan ternyata dia masih bertahan di atas support ini teman-teman di 54 ya, 5.400, ini cenderung dalam konsolidasi aja nih. Namun perlu dipantau ya, untuk Bank BRI saya rasa juga sama akan mengalami untuk koreksi pendek dulu nih sementara waktu teman-teman. Nah itu dia guys untuk update sementara dari 4 banking kita seperti biasa. Dari keempat bank tersebut, kalau saya rasa keempat-empatnya memiliki potensi untuk mengalami koreksi pendek teman-teman. Jadi tetap waspada ya, bagaimanapun juga ketika keempat bank ini mengalami koreksi, maka juga akan berpengaruh kepada indeks kita nih atau ISG ya. Jadi ketika bank ini juga mengalami koreksi, maka secara indeks juga akan mengalami tekanan teman-teman. Jadi tetap waspada, bagaimanapun juga kita dalam fase masih dalam penyesuaian untuk ARB bertahap 15% teman-teman. Jadi kurang lebih begitu untuk hari ini ya, untuk pembahasan kita di 4 banking dan juga ISG Daily hari ini tanggal 5 Juni 2023 teman-teman. Dan seperti biasa, kalian juga jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga thank you ya buat hari ini teman-teman untuk atensinya di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, akhir kata sampai jumpa di video besok teman-teman untuk update market seperti biasa. Salam trader.